Kuliah di SITS. Bude, makan bude. Oke, balik lagi sama gue Evan yang kemarin skip di video ITB karena ada satu hal. Nah, gue sekarang bareng temen gue nih dari SITS. Coba kenalin dong. Ya, nama gue Rama, gue dari Sistem Informasi 2016. Oke, gue boleh tahu nggak gimana sih perjalanan lu dari SMA mau ke SITS gitu, sampai lu masuk di SITS? Seperti pada umumnya ya, orang yang masuk ITS tuh berarti dia nggak keterima di suatu universitas lain. Jadi impian pertama gue adalah masuk ke Universitas Indonesia lah. Buset, jaket kuning kan, keren banget. Sama coy. Milih ilmu komputer. Oke, ilmu komputer. Gue mencoba untuk mengambil berjudi SNMPTN. Akhirnya gue nggak keterima. Ya udahlah ya. Terus sampai akhirnya gue curhat ke wali kelas bimbel gue, katanya udahlah cari yang pasti keterima. Ya udah sih pilih SITS. Oh, itu lo pilihan berapa tuh? SITS gue pilihan pertama. Lo SBM kan? SBM. Nah, itu siasat lo untuk SBM tuh gimana dulu? Kan dulu kita abis UN tuh cuma sebulan gak sih buat SBM? Dulu siasat lo gimana? Dulu itu siasat gue SBM yang namanya belajar itu nggak bisa dipaksa. Oh, gue suka nih. Iya. Gila. Jadi gue kalau lagi pengen belajar, kalau lagi nggak pengen belajar gue di tongkrongan. Sebenarnya mindset orang itu terlalu salah kalau misalkan belajar yang sangat diforsir itu bakal menghasilkan hasil yang bagus. Padahal enggak. Belajar yang benar adalah belajar yang dari hati. Salaman dulu dong kita. Ini nih. Oh ya, ini loh, promote diri lu sendiri dulu. Kan kata-kata lu nih udah emas gitu. Udah sabi. Boleh. Gue punya Instagram @krrvm. Gue ada YouTube juga, Rama Kiram. Monggo dicari aja. Oke, ntar lihat di bawah ya, di bawah. Oke, terus kan lu udah selesai nih dari SBM. Terus masuk di kuliah SI. Gimana sih kuliah lu itu di SI? Kuliah di SI itu sebenarnya ada satu hal yang paling enak. Kenapa di SI? Maksudnya ada yang paling enak di SITS. Oh, oke. Kenapa tuh? Karena sistem informasi ITS ini itu kurikulumnya itu irisan antara teknik industri sama teknik informatika. Contohnya itu gue ada namanya desain manajemen proses bisnis. Itu matkul dari teknik industri yang gue pelajarin di SI. Nah, enaknya di SI ini walaupun dia kurikulumnya gabungan dari dua jurusan, tapi nggak ada yang dalam dipelajarinnya. Jadi gue cuma cukup sampai dasarnya saja, tapi gue tahu semuanya. Jadi belajarnya nggak ada yang perlu belajar banget, belajar terus tuh nggak ada. Tapi menurut lo itu jadi suatu kelebihan atau kelemahan nggak? Karena kan nih, lo cuma belajar di basicnya doang. Ya. Menurut lo itu suatu kelemahan atau kelebihan nggak buat lo sendiri gitu? Kelebihannya, jadi kita nggak terlalu bergantung sama dosen gitu. Karena yang dipelajarin kan basic doang tuh kan. Oh, oke. Tapi kelemahannya, kalau emang kita suka sama materi itu, mau nggak mau kita harus belajar sendiri buat ngedaleminnya. Kalau misalkan dari dosen doang kurang. Tapi kan biasanya di suatu matkul itu kan emang matkul yang awal, misalnya kita masih semester awal kan, semester 4 gitu. Matkul yang lu pengenin kan pasti ada jenjang yang lebih naiknya lagi kan. Itu apakah bisa diambil di matkul pilihan atau enggak kalau di SI? Bisa. Ya? Jadi kalau misalkan mau ngambil mata kuliah yang atas itu bisa. Tapi kalau misalkan mata kuliah itu mata kuliah syarat, jadi mata kuliah persyaratnya harus kelar dulu. Jadi di SI itu banyak mata kuliah yang kayak gitu. Kalau misalkan mau ngambil satu mata kuliah di semester 4 misalkan. Contohnya di semester 4-nya ada PBW, program pemrograman berbasis web. Nah, kalau mau ngambil mata kuliah itu harus lulus dulu namanya pemrograman berbasis objek, itu di semester 3. Kalau yang mata kuliah di semester 3 ini gak lulus, gak bisa ngambil mata kuliah lanjutannya di semester 4. Oke, ya simpelnya lu yang penting lulus aja kan semua matkul kan. Oke. Berarti tuh ya bisa jadi kelebihan lu juga ya, karena lu bisa belajar basic, akhirnya lu bisa belajar banyak. Iya, sampai banyak. Oke nih, jadi kan kita ngomongin SI. Pertanyaan paling basic sebenarnya. Bedanya SI sama TI ya, teknik informatika itu apa sih bedanya? Jujur gue bingung. Ini mau kasar apa nggak kasar? Dua-duanya gimana? Dua-duanya, oke. Kita ke yang nggak kasar dulu. Oke, nggak kasar dulu.
kalau yang nggak kasarnya, sistem informasi itu lebih kepada gimana cara bikinnya, gimana cara memasarkannya, gimana cara ini bekerja. Oke. Kalau teknik informatika itu gimana? Ini bikinnya mau kayak apa? Ini mau bikinnya mau gimana? Ini ngomongin teknologi ya. Oh berarti kalau yang gue simpulkan ya, teknik informatika itu kayak research and development gitu. Ya. Lu ya? Kalau gue merannya. Merannya. Nah, oke. jadi kalau kasarnya gini, kita itu taknya, teknik informatika itu kulinya. Oke. Itu kasarnya begitu. Jadi kita mau bikin apa nih? Kedepannya bakal kayak gimana nih? Data-data dapat dari mana nih? Udah deh kasih ke anak teknik informatika. Ntar dia nanti yang ngedevelop. Iya. Oke. Lu di SITS ini ikut himpunan nggak? Gue himpunan. Himpunan. Masuk divisi apa? Gue divisi Dagri. Divisi Dagri. Negeri. Itu gimana tuh? Ceritain dong kayak himpunan lu tuh gimana dan sekarang divisi yang lu masukin itu apa sih kerjanya gitu? Jadi dari dulu sampai sekarang himpunan gue itu selalu pakai bahasa Indonesia. Kayak misalkan HMSI apa gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba pengennya pakai bahasa Inggris. Oh, berarti ngikutin jurusan gue dong ya? Ya, saya tidak mengerti. Oh, tidak ngerti ya. BMSA. Oke. Nah, sekarang itu namanya HMSI Evolve. Padahal dulu itu namanya HMSI berkolaborasi, HMSI muda berkarya dan lain-lain. Tapi sekarang tiba-tiba namanya HMSI Evolve. Oke. Semua divisi, kalau di gue departemen, Ya, semua departemen itu dijadiin bahasa Inggris juga. Oh, Dagri berarti apa? Internal affair. Oh, internal affair. Kalau di jurusan gua college affair. Nah, Oh, berarti tentang ini ya kayak wisuda gitu. ya betul. Kayak apa itu? Kayak wisuda intinya itu merekatkan satu angkatan ke angkatan lainnya lah. Oke. Itu fungsi Dagri. Kalau misalkan dari pemahaman gue. Ya. Menurut tuh gimana sih kayak memilih jurusan atau kuliah yang sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan keinginan lu sih. Kalau menurut lu gimana sih tipsnya? Dan plus yang tadi lu bilang kan kalau belajar harus apa? Dengan hati. Maksud itu apa sih? Lebih dalam lagi om? Oke. Jadi pada dasarnya kalau emang nggak mau salah jurusan, itu emang harus tahu sendiri. Oh berarti kayak nyari-nyari sendiri Iya, lah ya. harus nyari-nyari Lu sendiri. berarti harus niat lu itu udah benar-benar gede ya dari Iya. awal. Nah itu harus gede dari awal. Gue dulu SMA, gue tuh paling lancar, paling suka, paling bagus tuh kimia. Oke. Tapi nggak tahu kenapa, gue tuh lebih milih sistem informasi daripada masuk kimia murni atau teknik kimia. Gue dari dulu, walaupun kan sistem informasi atau manajemen bisnis gitu kan nggak ada dalam pelajaran SMA Iya, kan. benar. Nah ini maksud gue, kalau misalkan Apalagi kita IPA nggak sih? Iya. IPA kan nggak ada ini juga. kalau misalkan di SMA kita suka apa atau kayak gimana, itu belum tentu kita bakal lurus kayak SMA gitu. Jadi kalau passion itu emang harus dicari sendiri. Nah contohnya gue ini, gue emang IPA, tapi gue dari dulu tuh suka ngotak-ngatik komputer gitu. Gue tertarik sama website, entah gue tertarik ngisengin komputer orang dan lain-lain. Nah intinya itu yang ke teknologi yang berhubungan sama komputer, laptop, jaringan dan lain-lain. Dan makanya gue lebih milih coba aja dulu deh. Kan gue tahu nih, lu sekarang di SI. Tadi lu udah ceritain. Nah terus lu tahu juga kan sekarang kalau masuk kuliah buat anak-anak SMA sekarang makin susah kan, peraturannya makin banyak gitu. Nah tips and trick lu buat masuk kuliah gimana sih, khususnya SI? Pertama, yang paling sangat kritikal, lo harus tahu diri lo sendiri. Itu buat dasarnya banget. Kayak temen gue sampai Hamin 7 SBM dia masih nggak tahu mau masuk mana. Nah, itu yang pertama. Itu pertama banget. Pokoknya tentuin mau masuk mana, fixin, niatin, istiqomah. Anjay. Terus yang kedua, jangan pernah lupa sama yang namanya orang tua. Karena jujur, supporter pertama gue saat gue lagi kesusahan SBM itu orang tua gue. Semua kesusahan gue curhatin, semua ini gue curhatin, semua itu gue curhatin ke orang tua sampai akhirnya gue tetap yakin sama pilihan gue dan gue yakin bakal keterima gitu. Nah, yang ketiga, jangan merasa bergantung sama orang lain gitu. Jadi maksud gue bergantung sama orang lain tuh gak apa-apa. Bergantung Iya, sama guru atau? Iya, sama guru maksud gue gitu. Oke, sama guru. Soalnya ada orang temen SMA gue itu bermindset, alah ngapain sih les gitu. Yeah. Les mah cuma buat buang duit doang gitu. Iya, gue sih sering banget. Nah, padahal itu salah. Jujur les itu sangat
membantu gue. Kalau misalkan belajar sendiri tuh bisa jadwalnya itu yang paling kayak misalkan kita nggak les nih kan, terus kita mau belajar, terus jadi kayak aduh males lah les. Iya, bener-bener. Udah ngeluarin duit kan nih, terus punya jadwal les nih, nah Kepaksa kita kan ya jadinya harus ya? datang. Nah, Iya sih emang yang gue rasain juga dulu kalau gue nggak les tuh gue nggak bisa dipaksa gitu nggak kan. bisa dipaksa emang. Soalnya gimana ya anak SMA tuh buat belajar sendiri tuh males kan Males. maksudnya. Iya gue juga ngerti sih. Benar. Nah terus yang kelima tentulah belajar. Kalau dari diri gue sendiri ya sebagai anak yang lulus SBM, belajar itu nggak harus yang namanya sangat-sangat belajar lagi 24 jam Over lah ya. /7 belajar. Nggak, jangan kayak gitu. Belajar itu harus dari mood. Kalau misalkan kita emang lagi nggak mood belajar, itu bisa dipaksa, tapi nggak bakalan masuk. Nah, gue tuh dulu kayak gitu. Jadi, kalau misalkan emang gue lagi nggak pengen belajar, ya gue nongkrong aja. Gue lagi nggak pengen belajar, gue nggak masuk kelas. Gue kayak gitu orangnya. Tapi sekalinya gue masuk kelas, gue tuh bener-bener fokus, bener-bener nggak kemana-mana. Pokoknya fokus gue bener-bener buat belajar doang. Nah, abis itu research itu diperlukan. Nomor 1 emang nyari jurusan yang paling kita pengenin. Tapi research juga harus dilakukan. Kayak gue nih, jujur gue pengennya tuh masuk ilmu komputer UI kan. Tapi setelah gue research dari passing grade tahun lalu dengan gue bandingin sama tryout gue, itu jomplang banget. Sampai akhirnya gue memupuskan impian gue, harapan gue buat masuk ke yang gue pengen. Itu tuh kalau itu nggak bisa, tapi itu nggak salah. Dan itu juga nggak apa-apa. Gak ada salahnya buat mencoba untuk rendah hati, untuk legowo, untuk lapang dada, itu nggak salah. tapi gue ada pertanyaan sih buat lo. Gimana kalau emang kita merasa mampu untuk bisa masuk ke jurusan itu, walaupun emang sebenarnya kalau di atas kertas ya tryout kita tuh emang nggak terlalu bagus gitu, tapi kita merasa mampu. Menurut lo boleh nggak kita gambling untuk masuk gitu di SBM? Kalau SBMPTN itu yang paling harus dikuatin tuh mental. Iya sih. Mental itu harus kuat banget. Beda sama mandiri yang tanpa tes atau SNMPTN. SNMPTN atau mandiri yang tanpa tes itu tuh ya nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ngerasa apa-apa. Kalau misalkan SBMPTN lu tuh tes tulis, apalagi kalau salah -1. Nah, mental itu sangat diperlukan di sini. Gue juga dulu kayak gitu. Gue yakin nih, ya lah masuk ilmu komputer UI, walaupun passing grade gue ya beda-beda tipis lah, tapi gue bisa nih. Tapi pada nyatanya akhirnya gue ngalah kan ya. Akhirnya gue milih sistem informasi ITS buat jurusan pertama gue nih. Akhirnya gue jadi mentalnya tuh jadi nggak terlalu tertekan gitu. Gue jadi nggak terlalu merasa berat. Gue jadi nggak terlalu merasa gimana ya. Jadi merasa down tuh jadi nggak ada kalau misalkan emang kita itu berani untuk milih yang lain gitu. Tapi emang buat milih yang lain itu agak susah lah ya. Emang itu agak susah karena emang impian dari dulu kan gitu. Ya, semua orang kan pasti punya impian lah ya. Nah itu. Nah ini juga hal yang penting nih, mental pas SBMPTN nih. Beda, gue pas SBMPTN gue tuh bawa sarung tangan. Pertama tuh. Gerah pak, panik. Demi Allah saya nggak bohong. Mau saya udah belajar kayak apapun, mau saya udah merasa siap kayak apapun, tapi pas hari hanya itu mental tuh pasti breakdown. Mental tuh pasti melting. Gue dulu juga geter kok. Nah, gue sampai bener-bener bawa sarung tangan. Gue takut gue ngisinya salah, gue takut buletinnya salah dan segala macem. Itu pikiran semua itu bakal ada. Jadi sebenarnya SBMPTN itu cuman bukan otak doang gitu. Mental juga perlu. Bener. Oke, sekian wawancaranya sama temen gua Rama dari SITS. Nantikan masih banyak konten-konten untuk perkuliahan dan bagaimana cara tips and trik buat SBM. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Thank you.